warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun berada yang berbahagia. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan suatu bangsa. Untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa, ialah lihat generasi mudanya saat ini. Jika para pemuda-pemudanya sehat, maka negara akan kuat. Jika para pemuda-pemudanya berilmu, maka negara akan maju. Dan jika para pemuda-pemudanya beriman, maka negara akan aman. Jika para pemuda-pemudanya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Atas dasar inilah izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Pemuda Keren di Zaman Modern. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Jadi dapat disimpulkan dari ayat ini, wahai generasi muda, kita sebagai generasi muda hendaklah berperan aktif dalam menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Karena kalau bukan kita generasi muda, lantas siapa lagi? Karena kita sebagai generasi muda akan meneruskan estafet generasi tua yang sudah dimakan usia. Berbicara tentang pemuda pasti identik dengan masa muda. Masa-masa yang hebat, masa-masa yang luar biasa. Dikarenakan masa mudalah masa yang tepat untuk taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Masa muda merupakan masa-masa yang penuh dengan harapan, masa-masa yang penuh dengan cita-cita, dan juga masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, mata yang masih bisa melihat dengan tepat, pendengaran yang masih akurat, tangan masih bisa mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berjalan dengan cepat,
pikiran yang masih cermat, dan keindahan wajah yang masih memikat. Wajar kalau generasi muda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Masa muda adalah masa-masa yang dipenuhi dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah menjadikan manusia dalam keadaan lemah, kemudian menjadikan manusia setelah dalam keadaan lemah ke keadaan yang kuat. Jadi wajar sang proklamator kita berkata, "Give me you 10 biwok sek the walk." Berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Namun justru sangat menyedihkan, sangat memilukan, bahkan sangat memalukan. Pada zaman era globalisasi modern ini, tidak sedikit generasi muda yang terjerumus ke dalam lembah yang tidak diinginkan. Sebagaimana syair yang akan saya dendangkan. Muda-mudi di ini zaman, bukan tak tahu pengetahuan, ilmu dan amal ditinggalkan, sehingga diri bagaikan hewan. Hari ke hari yang dipikirkan, kisah cinta dan kasih sayang. Tidak mengaji tinggalkan sembahyang, sesal diri tak kepalang. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, sahabat sebangsa setanah air yang berbahagia. Kalau kita perhatikan di zaman modern ini, di zaman era globalisasi ini, tidak sedikit pemuda yang kaya raya, segala ada, segala punya. Ibaratnya HP-nya dia punya, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, uangnya loba. Setiap hari makan di mall SKA. Tetapi sayang, batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, gelisah, galau, merana. Dikarenakan terjerumus ke dalam ruang narkoba dan juga terpujuk oleh rayuan wanita penggoda. Dikarenakan tidak mentaati peraturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Bughallani, seorang pujangga Mesir, mengatakan di dalam syairnya, "Inna fi yadi subbani amral ummah wa fi aqdamihim hayatuha." Sesungguhnya di tangan-tangan kita lah, di tangan-tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam. Dan di kaki-kaki pemuda lah hidup dan matinya urusan umat ini. Lantas timbul pertanyaan dalam diri kita, timbul pertanyaan dalam hati kita. Bagaimana kita menjadi pemuda sesuai dengan harapan bangsa, sesuai dengan harapan agama dalam menghadapi dampak negatif zaman modern ini? Solusinya adalah kita sebagai generasi muda hendaklah senantiasa semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itu, wahai generasi muda, marilah kita semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Karena seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata,
ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta. Dan ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pengetahuan agama adalah lumpuh. Jadi generasi muda, inilah saatnya kita semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Ar-rif'ah fil ilmi, keluhuran terdapat pada ilmu, kemuliaan terdapat pada ilmu. Sehingga kemuliaan manusia terdapat pada seberapa besar kapasitas keilmuan yang ada pada dirinya. Dan keluhuran suatu bangsa ialah terletak seberapa besar kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Semakin banyak orang yang berilmu di bangsa tersebut, semakin besar pula kesempatan bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju, maju, dan maju. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi generasi muda, inilah saatnya kita semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Mari seng-sengkan lengan bajumu, maju ke garis depan, bawalah obor keselamatan, tapi jangan salah pedoman. Wahai generasi muda, bawalah sampanmu, letakkan ke tengah lautan. Patah dayungmu, tanganmu jadikan. Robek layarmu, bajumu gunakan. Pecah sampanmu, raungi lautan nan dalam, menuju ke pulau idaman. Semoga kita menjadi pemuda, generasi muda harapan agama, harapan bangsa, harapan orang tua, dan harapan mertua. Semoga kita menjadi generasi muda yang berilmu, berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri pidato saya akan mendendangkan beberapa bait syair. Bunga mawar wangi baunya, indah bentuknya bercahaya, muda-mudi hebat berkarya, tetap semangat gapai cita-cita. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin semangat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Pergi ke laut membawa jala, anak udang mati dituba. Cukup sekian pidato saya, moga manfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.